Apa benar streamer Valorant tidak akan sukses? Ya bisa jadi sih, ya pasti bisa jadi semua jawabannya. Masalahnya banyak banget hal yang mesti didefinisikan dulu. Pertama, sukses itu kayak gimana? Kedua, streamer Valorant itu apakah orang yang cuma dedicated nge-streaming Valorant atau gimana? Belum lagi aspek-aspek yang lain. Selama gue live streaming di channel ini, dan kalau lagi temanya adalah dunia konten kreator dan streamer, mulai banyak tuh yang nge-sawer dan ngechat kalau, "Bang, kalau streamer Valorant gimana, dan lain-lain." Terus gue tuh bingung, ini apaan sih tiba-tiba nanya streamer Valorant gagal, kenapa? Ternyata obrolan ini juga lagi rame di TikTok. Banyak orang ngomongin tentang streamer Valorant. Dan jadi ayo kita bahas dari sudut pandang gue sebagai orang yang ngerti dunia ginian. Kenapa streamer Valorant tidak akan sukses? Disclaimer, gue tidak ngikutin tren atau dramanya. Karena gue sangat jarang membuka TikTok. Gue upload TikTok, tapi gue nggak yang kayak doom scrolling TikTok. Jadi konteks tentang streamer gagal ini cuma gue dapetin dari chat gue waktu gue live streaming. Dan sawer-saweran. Maka satu, maaf kalau video ini ternyata keliru gitu. Kayak, no, dramanya tuh nggak gitu. Dramanya emang dua orang Valorant saling ngata-ngatain. Ya gue nggak tahu. Gue kan cuma ambil dari premis apakah streamer Valorant gagal. Dan menurut gue itu adalah premis yang menarik. Dan akan gue bedah di sini. Kedua, ya video ini bukan bentuk serangan atau kritikan atau colek-colekan ikutan ke kalau misalnya drama kayak gitu ya, karena bener-bener gue bingung nyari keywordnya apa gitu. Jadi ya gak ada hubungannya sama drama itu kalau beneran ada. Ini pure ngebahas pertanyaan dari banyak chat ketika gue lagi live streaming dan ngebahas dunia content creators dan streamer. Emang bener streamer Valorant itu gak sukses, bakal gagal, susah. Another konteks, siapa gue ngomongin? Lu kan gak pernah main Valorant, no? Gue pernah main Valorant waktu pertama-tama keluar dan iya, sepertinya bukan game yang cocok buat gue aja. Kedua, gue adalah social media strategist. Gue bukan hanya seorang content creator dan streamer. Gue bekerja di balik layar, ngurusin content creator, ngurusin project-project, bekerja sama bareng sama banyak content creator juga, banyak talent management, agency, brand, organisasi, dan lain-lain. So, gue bukan hanya orang di depan layar sebagai content creator atau streamernya, tapi gue juga orang yang di belakang layarnya. Dan kali ini kita akan ngebahas kenapa streamer Valorant itu nggak sukses. Dan jawaban cepatnya adalah, ya tadi seperti gue singgung, ini definisinya apa dulu. Sekarang gue main gampang aja ya, streamer Valorant itu ya emang streamer yang mungkin baru mulai atau lagi mulai dan memilih game Valorant sebagai forte-nya, sebagai apa ya, main weapon-nya gitu untuk menjelajah dunia streaming ini. Lalu kesuksesan yang dimaksud adalah dia bisa meledak lah. Let's say kalau YouTube 100.000 subscribers itu kan lumayan tuh, atau pas nonton live streamingnya mungkin 100, 200, kalau di TikTok mungkin 500, kalau di Twitch lu Indonesia dapat 100, lu gokil sih. Jadi ada angka penonton yang jelas ya. Gue nggak mau nilai dari sawerannya ya, karena bisa aja lu streaming cuma 10.000 terus tiba-tiba ada Sultan Ngigo bangun terus donate 10 juta ke orang ini, ya udah jadi dapat duit dan masuk ke kategori sukses berdasarkan uang dong. Jadi ya itu kita abaikan dulu lah ya. Jadi kita harus sepakati dulu definisi itu ya, bahwa streamer Valorant, streamer yang baru mulai atau lagi mulai mencoba game Valorant, dan kesuksesannya itu adalah dapat traffic yang lumayan seperti angka-angka yang tadi gue barusan. Pertanyaannya, emang gak bakal sukses streamer Valorant? Jawabannya, bisa jadi banget. Oke, gue gak main Valorant begitu lama daripada kalian, jadi gue gak akan bahas dari segi gameplay, kenapa game yang mungkin membosankan atau terlalu punishing atau community-nya udah toxic atau apa-apa, itu silakan kalian yang komentarin di bawah. Tapi gue akan ngomongin dari segi content creator atau dunia streaming, kenapa hal itu memang sulit. Jawabannya adalah by data, by market. Maksudnya adalah kalian bikin streaming, ya mesti ada yang nonton dong, mesti ada peminatnya, mesti ada orang yang suka nontonin dan betah nontonin, bahkan sampai untung-untung di sawer atau di donate. Dan berdasarkan data, gue simple googling aja, itu emang berdasarkan tren itu turun. Ini dari Google Trend, jadi kalau orang nyari di YouTube Valorant Live, itu tuh ramenya cuman di sekitaran bulan Desember, terus sampai sekarang di bulan Juli menuju Agustus, itu trennya cenderung di bawah. Jadi gak banyak orang nungguin, gak banyak orang nyariin nonton live streaming di YouTube dan lain-lain. Tapi itu di Desember kenapa bisa peak? Itu kalau gue Google ternyata di bulan itu ada turnamen Valorant, semacam championship-nya, bener nggak gue? Ya akhirnya orang rame, orang hype, orang yang mungkin biasanya main terus pengen nonton atlet-atlet e-sport favorit nonton, jadi cari tuh Valorant Live, jadi diklik tuh live streaming Valorant, rame deh, peminatnya banyak deh. Tapi setelah itu langsung drek, turun lagi, sempat naik lagi di Maret, gue nggak tahu ada apa, tapi di Juli menuju Agustus seperti yang kalian bisa lihat agak lelah. Berarti kalau secara market kita bilang memang orang yang di YouTube tidak sedemen itu nyari orang streaming Valorant. Ada, tapi nggak sebanyak itu. Emang berapa banyak bang yang nontonin dan lain-lain? Untuk perbandingan, gue bandingin sama PUBG Live. Sorry kalau perbandingannya nggak apple to apple lah, anggur to anggur lah, itu kalian silahkan komentar di bawah. Tapi kalian bisa lakuin perbandingan ini sendiri ke berbagai macam game melalui Google Trend, dan terlihat di sini bahkan PUBG itu secara data jauh lebih signifikan ramenya daripada Valorant. Ya kan itu mobile bang, dan ya pokoknya orang yang nyari game PUBG jelas lebih banyak daripada orang yang nyari game Valorant. Berarti secara kepopuleran game
game yang mau kalian tumpangin, mau riding the wave, Valorant emang nggak sepopuler itu dibandingkan game-game seperti PUBG. Ya ini datanya, masyarakat bilang begitu. Ya tentu aja karena mungkin PUBG lebih ramah di mobile, sedangkan Valorant mesti ada PC dan lain-lain. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan kalian sebagai streamer loh, bahwa market kalian tidak sebanyak market game kiri kanannya yang lebih banyak potensi orang menontonnya. Nggak sebanyak itu yang main Valorant. Ya karena lebih banyak masyarakat yang punya mobile phone, dan di mobile phone lebih ada PUBG mungkin. Atau ketika lebih banyak orang punya PC, ternyata dia malah nggak main Valorant. Tapi itu semua cuma dugaan dan asumsi. Tapi yang penting secara data, PUBG lebih populer daripada Valorant. Bahkan gue juga coba cek TikTok. Ini TikTok jujur gue masih kurang paham pakai analytics-nya. Jadi pada saat gue nyari tren, yang keluar games dan yang keluar adalah hashtag. Dan dari 15 hashtag, gue tidak menemukan hashtag Valorant sama sekali. Yang paling atas adalah Mobile Legends, yang seperti kita tahu Mobile Legends sepopuler itu di Indonesia. Tapi secara data bahkan COC masih di top 5. Di top 5 di TikTok. Ini lagi-lagi silakan kritisi gue ya kalau gue cara pakainya keliru nih yang TikTok, karena ini gue nggak biasa makainya nih, dan setidaknya ini data bisa jadi pertimbangan kalian deh. So by demand, ya jumlah peminatnya saja sudah tidak sebanyak game-game lainnya. Jadi ini juga bisa jadi faktor bahwa streaming kalian sepi penonton, karena game yang kalian mainin tidak sepopuler itu di Indonesia. Oh tentu kalau kalian bilang teman-teman kalian banyak main, ya pasti banyak yang main. Tapi secara data, lebih banyak game yang jauh lebih banyak peminatnya, penontonnya dibandingkan game Valorant sekarang. Tentu jelas salah satu faktornya adalah device yang memang mesti PC banget, mesti laptop banget, gak bisa main dari handphone. Atau memang secara tren dan peminatan udah banyak orang yang mungkin lelah main Valorant, terus pengen pensi dulu, ya nggak apa-apa dong. Atau itu kan baru yang main ya, belum lagi yang nonton gitu. Mungkin mereka pemain Valorant tapi mereka nggak suka nontonin streamer Valorant, bisa aja loh. Tapi ini ngomongin data, ini ngomongin bagaimana market ya. Apakah itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi streaming kalian? Yes. Apakah itu satu-satunya faktor? Tidak. Nah, sekarang kita lihat secara prakteknya bahwa banyak banget streamer-streamer Valorant kok yang rame tuh, ada yang 1000, ada yang goceng, ada yang 500, ada yang 100, sukses-sukses aja tuh. Nah, coba lu lihat pertama dia siapa. Contoh misalnya VTuber yang udah terkenal main Valorant. Ya, itu dia naik bukan karena Valorant dong. Dia naik karena memang dia sudah ramai di stream-stream sebelumnya, di game-game yang dia mainin mungkin sebelumnya. Dan ketika dia main Valorant, ya penonton-penonton sebelumnya ikutan nonton. Walaupun dia nggak terlalu ngerti Valorant, nggak main Valorant, tapi setidaknya orang ini udah ngikutin si streamernya. Jadi bukan karena Valorantnya, ya walaupun beberapa persen mungkin ada datang karena pengen nyariin orang main Valorant. Nah, kalau kita dari awal udah nggak terkenal gimana, no? Nah, ini yang selalu gue bilang di berbagai macam kesempatan gitu. Untuk dunia streaming, apalagi di dunia game, itu kuncinya cuma 3. Yang pertama adalah emang lu udah terkenal, jadi lu mau main game apapun, tiba-tiba main Valorant, Chain Together, terus tiba-tiba nanti ada main game mobile baru dan segala macam, nggak ada masalah. Nah, buat yang streamer pemula, poin kedua dan ketiga ini yang paling penting, yaitu adalah either lu jago atau lu entertaining banget. Lu nggak perlu bacot, lu nggak perlu gimmick, lu nggak perlu toxic, lu nggak perlu lucu. Asalkan lu setiap main Valorant one tap, orang yang nonton juga banyak. Asal lu setiap main dari 10 game cuman kalah 1, ya orang pasti nonton. Karena lu jago. Dan orang suka ngelihat orang jago main. Salah satu streamer favorit gue adalah Shroud. Dan dia itu kalau main gak berisik, gak toxic, gak teriak-teriak kayak streamer-streamer di mana di sekitar kita. Lihat deh videonya. 100 on Sky. You're cheating. Bayangin dia bunuh banyak gitu kayak, oh ya, nggak excited, nggak teriak-teriak dan lain-lain. Tapi penontonnya banyak dan sukses-sukses aja. Kenapa? Karena dia jago. That's it. Lu nggak perlu entertaining kalau lu udah jago. Nah, ketika lu nggak jago main Valorant atau berbagai macam game lainnya, pastikan lu entertaining, menghibur, lucu, dan menarik. Nah, ini masukan lah untuk beberapa orang yang suka main Valorant. Gue gini-gini suka menjelajahi dunia streamer, pengen tahu lagi ada rame apaan, lagi ada meta apaan. Tapi di YouTube ya, gue kurang main di platform-platform lain. Itu tuh banyak banget ya orang main Valorant itu bukannya asik, malah asik sendiri. Lu ditonton orang, ya let's say lah cuman 10 orang gitu. Tapi lu tuh teriak-teriak sama teammate lu doang gitu loh. Lu bener-bener main dan fokus sama gamenya. Ya emang main game mesti fokus sama gamenya, but you are a streamer. You should be jago. Kalau misalnya nggak jago, ya at least you are entertaining. Nah, di sini lu bener-bener gak entertaining, lu bener-bener fokus sama gameplay lu. Orang ngechat, orang ngajak ngobrol, orang ngatain lu cupu, itu nggak lu respon. Nah, ketika lu nggak ada interaksi sama penonton lu, ya penonton lu males, jadi kayak cabut. Ngapain? Ya, ini buat yang merasa aja gitu. Kalau merasa dan pengen memperbaiki diri ya bagus. Kalau merasa dan tidak mau memperbaiki diri juga suka-suka lu. Karir streaming lu naik turun gak ada ngaruhnya buat gue. Gue bukan brand ambassador platform, jadi ya tenang aja. Gue cuma ngasih saran aja buat kalian. Nah, itulah kenapa gue bilang ketika kalian mau mulai streaming apapun, main game apapun ya, dan dalam hal ini kita lagi ngomongin Valorant, kalau lu nggak terkenal, at least lu 2 itu. Lucu banget,
jago banget. Nah, ini tips buat temen-temen yang baru mulai dan pengen sukses main game Valorant. Bukan berarti marketnya sepi, tapi kalian gak bakal kemana-mana atau penontonnya gak nambah-nambah. Problemnya adalah kalian itu menganggap bahwa dengan gue pencet tombol live, terus penonton akan datang begitu aja. Itu sorry, naif banget. Kecuali kalian streamingnya di TikTok atau di Short ya, karena disebarin by scrolling gitu. Buat awal-awal ya fine gitu. Masalahnya orang juga nanti segampang scroll away itu kalau misalnya udah nontonin kalian dari sistem scroll away. Ngerti kan maksud gue? Nonton rame segala macam gitu. Bagus untuk awal-awal, untuk kedepannya gue kurang setuju. Nanti mungkin kita bisa bahas itu kelemahan dan kekurangan streaming vertikal kayak gitu. Tapi intinya secara sistem lu sulit mendapatkan penonton dengan cuman streaming. Udah banyak contoh nyatanya, udah banyak pembuktiannya kalau streamer itu ditemukan dari klip. Maka ada sekarang istilahnya tuh clip farming, tau gak lu streamer-streamer? Bikin ulah di internet, bikin kejadian aneh-aneh di internet biar diklip sama orang terus disebar. Karena tersebar dengan klip-klip itu di vertical video format, For You page dan Reels, ketemu deh streamer, wah kocak banget nih, gue cari antar kalau dia live streaming. Ketemu deh streamer, wah gila jago banget, one tap mulu, gue cari antar dia kalau live streaming. Dari situlah lu mendapatkan banyak penonton baru. Dan tentu saja abis itu biasanya kolaborasi dan ads. Tapi yang paling murah ya itu dulu, klip. Nah pertanyaannya, gimana orang mau ngeklip lu atau lu ngeklip diri lu sendiri? Kalau gameplay lu itu bukannya asik, malah asik sendiri. Atau gameplay lu itu ternyata nggak jago-jago amat. Nah begitu. Nah tips kedua nih ya, ini kan by data. Di TikTok dan YouTube, Valorant kan trennya nggak sebegitu besar ya. Tapi terus gue mampir ke Twitch. Dan ternyata secara data, di Twitch, Valorant itu top 5-nya. Jadi lumayan banyak banget orang itu cari tontonan Valorant di Twitch. Nah, mungkin jangan-jangan ini kalian rezekinya di Twitch nih, bukan di YouTube, bukan di TikTok. Tapi nggak tahu, ini kan by data. Bisa jadi orang Twitch nggak nyaman sama gameplay lu, atau perbedaan bahasa karena banyak orang yang nggak bisa bahasa Indonesia di Twitch dan lain-lain. Tapi secara data ya, dibandingkan TikTok dengan YouTube, Twitch lebih banyak diisi sama penonton yang nyari tontonan live streaming Valorant. Apakah layak untuk dicoba untuk pindah? Ya bisa jadi. Ingat ya, ini adalah basic. Ini adalah fondasi. Yang dimana ini pasti berlaku ke semua orang. Bagaimana lu menentukan market, bagaimana lu menentukan brand lu tadi, lu jago banget atau lu kocak banget, lalu memilih platform dan lu melihat keadaan marketnya, jadi lu punya semacam visual yang jelas gitu. Kira-kira penonton gue tuh bisa nambah berapa di platform-platform tersebut. Karena isi platform tersebut, orang-orang yang nontonin kategori game ini ya segitu. Nah kalau lebih detailingnya lagi, atau ada kasus-kasus yang berbeda, atau ada semacam anomali dan lain-lain, ya itu bisa gue bahas lebih tersendiri lagi gitu, lebih spesifik gitu. Apalagi dengan streamer yang punya ciri khas ini, ciri khas itu, dengan ada gimmick itu, dengan ada program ini, program itu, nanti kita bisa bahas lagi. Tapi setidaknya yang gue bahas adalah fondasinya. Bagaimana lu menentukan fondasi lu, dan bagaimana lu sendiri sebagai streamer tahu arah tujuan lu memulainya dengan cara apa. Bahkan nanti bisa dikombinasiin gitu. Lu jago banget dan lu kocak banget. Itulah yang gue suka dari salah satu streamer favorit gue sekarang, si Botak Jingxi. Pursue Fortnite. Nah, segitu dulu. Menurut kalian ada pertanyaan nggak? Komen di bawah. Dan mungkin kalian semua bukan streamer Valorant gitu, tapi penonton streamer gitu. Menurut kalian setuju nggak sama gue gitu? Kadang tuh kita ngeliat, bosen anjir lu streaming Valorant asik sendiri gitu. Atau, lu nggak jago-jago amat, ngapain streaming Valorant? Atau, orang streaming Valorant, oke nonton bentar, swipe. Kalian ngelakuin itu nggak sebagai penonton? Coba tolong komen di bawah. Biar para streamer juga bisa baca-baca komen di bawah dan paham gitu. Bahwa penonton emang sebegitunya, percaya deh sama gue, either lu jago banget, atau lu kocak banget, atau emang dasar lu udah terkenal. Coba diskusi di kolom komentar di bawah. Dan kalau ada pertanyaan atau ada koreksi, silahkan juga taruh di kolom komentar di bawah. Mungkin gue akan bikin video lanjutannya, kalau gue tidak malas. Dan ya, kalau kalian suka sama konten pembahasan dunia streaming, dunia konten kreator, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Hayo lo nggak bahas konten kreator atau streamer luar. Ya, yang aman-aman dan umum kayak gini bisa lah dibahas. Dan kalau ada yang bisa dibahas kayak gini lagi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.